Amwaluna lidawil mirati najma'uha adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kita kumpulkan harta yang banyak dari pagi sampai ketemu pagi lagi, sampai tidur pun masih mikir itu lagi. Ya Allah, besok jangan-jangan aku rugi. Ya Allah, tempe 2 hari tak laku. Ya Allah, gitu kan. Sayur nampak dah mulai laju. Ya Allah, itu yang dipikir. Mohon maaf Bu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah, kelihatannya lagi banyak duit ini. Amin. Kalau udah wajah-wajah seger kayak gini, ini kan sudah mau awal bulan ya. Tahu saya Ibu, iya. Dan itu penyakit istri saya di rumah Ibu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan rumah atau sahibul hajah, Ibu Nia, yang kemarin datang ke rumah hampir sebulan yang lalu, bilangnya itu ada di Palestina Ibu. Ya, karena saya ingat saya di Palestina itu ada tembok agak besar seperti ini, namanya tembok ratapan. Ibu-ibu muslimah atau muslimatan Nahdlatul Ulama MWC NU ya, Pontianak Utara ya. Iya, ini sebenarnya ibu-ibu banyak yang kenal saya, cuma saya nggak kenal ibu gitu. Masalahnya lebih ngetop saya daripada ibu gitu aja lah. Susah banget sih ngomongnya. Adik-adikku sekalian Jamaatul Hadrah, kalau tidak salah juga ini dari Muslimatan Ambawang Kuala ya. Kuala Ambawang. Jadi ini pertemuan antara Ambawang sama Utara, yang penting intinya sama-sama Nahdlatul Ulama saja lah. Amin. Saya mohon maaf juga saya agak telat datangnya karena memang saya agak lupa-lupa dengan jam berapa jadwalnya. Nah, inilah resiko orang banyak istri seperti ini Bu ya. Jangan ngetawain saya Bu, itu ngeledek namanya itu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada hal pertama yang patut kita syukuri pada siang hari ini, bahwa betapa besar dan betapa luasnya nikmat Allah untuk kita semuanya. Bahkan seandainya kita menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bahkan jika seandainya kita ini menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Kata orang Melayu, mulai dari kita tadi pagi celek mata sampai kita jam segini, hampir jam 2. Sudah terlalu banyak dan betapa luasnya nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Mulai dari bangun pagi ketika kita membuka mata, alhamdulillah kita membuka mata dengan melihat dunia tanpa menggunakan alat bantu. Setelah itu kemudian kita turun dari tempat tidur. Sebelum kita turun kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berapa banyak orang-orang yang kemudian bangun dari tidurnya membuka matanya, ternyata harus membuka mata begitu sulit. Berapa banyak orang yang membuka matanya tapi berada di rumah sakit. Berapa banyak orang-orang yang membuka matanya ketika lepas dari tidur, ternyata itu di kuburan. Bangun dari tidur dia, alhamdulillah, sekali bangun rupanya kuburan. Ditanya, kamu siapa? Ya kamu juga siapa? Aku malaikat. Oh, berarti aku mati dong gitu. Kita ini masih enak oleh Allah. Kita masih dibangunkan dengan bangunan yang indah, dengan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bagaimana kalau itu kita dibangunkan dengan adzan tapi pas itu di liang lahat? Apa yang kurang dari hidup ini? Tidak ada yang kurang. Yang kurang adalah rasa syukur kita kepada Allah. Hidup itu kalau diawali dengan rasa syukur, nikmat. Dan semuanya terasa cukup. Saya punya sahabat. Sahabat saya itu seorang pengusaha besar. Sekitar sebulan yang lalu saya beserta rombongan termasuk ini ke Kabupaten Sintang. Kebetulan beliau sebenarnya bukan orang Sintang, tapi beliau itu berasal dari Pati, Jawa Tengah. Oleh Allah dulu diberikan ujian setelah bisnis ekspor impornya di Pati, Jawa Tengah dengan perusahaan Jepang itu menghadapi kendala, kemudian pindah ke Kalimantan Barat.
Setelah bertahun-tahun kemudian Allah memberikan dia rezeki yang lebih. Dan hari ini mungkin, ya saya nggak ngitung uangnya orang berapa, tetapi mungkin dia termasuk salah satu pengusaha tersukses di Kalimantan Barat. Karena usahanya dengan perusahaan dari Korea Selatan. Tapi ketika kita berbicara kepada sahabat saya itu, apa yang dia dapatkan setelah dari sekian perjalanan hidup, 12 tahun berada di Kalimantan Barat. Dia mengatakan satu hal, bahwa hidup itu kadangkala dianggap enak itu oleh orang lain. Dan kadangkala kita ini berusaha menyenangkan hati orang lain, sementara kita sendiri tidak bahagia. Contoh sederhana, saya tanya berapa sandal sampean? Ya, kalau untuk ukuran pengusaha yang setiap hari penghasilnya 700 juta per hari 700 juta. Cocoknya dia akan pakai sandal yang harganya 60 juta. Kalau ibu harga sandalnya berapa? Sama dengan saya. 50.000 itu hilangnya, ya Allah, nangisnya 2 minggu. Coba ibu. Saya tanya berapa harga sandalnya, sama dengan punya sampean, hanya dengan harga 50.000. Karena ternyata sandal itu fungsinya kan cuma buat di kaki. Mau semahal apapun sandal yang ibu pakai dengan harga 50 juta sekalipun, bahkan labelnya nggak dibuka kemana-mana, tulisan 50 juta. Biar orang tahu, kan bukan nyenengin diri sendiri, tapi nyenengin orang. Kalau buat menyenangkan hati itu, terimalah apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu sudah menyenangkan hati. Hingga kadangkala kita melihat orang lain, ya Allah betapa bahagianya ustazah yang itu. Uangnya banyak, cincinnya 20 dipakai semua. Dan ibu-ibu menganggap dia paling berbahagia. Enggak juga, buktinya cincinnya 20. Enggak dipakai semua kah? Ini bahaya. Berapa banyak di antara kita berusaha menyenangkan orang lain agar ketika memandang kita dianggap itu hebat. Kebayang dia jalan itu kerudung 15 juta. Baju 20, 35. Sandal 20 juta. Berapa udah? Kok jadi ngitung duit orang ini sih? Kenapa kita nggak ngelihat ke samping sebelah kanan kiri kita? Kalau persoalan duniawi jangan ngelihat ke atas, mbok, yang ngelihat ke bawah. Kalau bicara ibadah, ya lihatlah ke atas. Ya Allah, si fulanah binti fulan, ya Allah, si ibu itu tiap hari hidupnya selalu tersenyum, ya Allah. Padahal saya tahu dia begitu sulit untuk mendapatkan rezeki yang hanya lebih dari 50.000 per hari. Dan ternyata ibu yang di ujung gang itu penghasilannya konon per hari suaminya sekian ratus juta. Tapi hampir tiap hari saya lihat dia menangis, ya Allah. Bahagia itu ukurannya bukan orang, tapi diri sendiri. Maka kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq atau biwajhi talq. Jangan pernah menganggap bahwa pertemuan biasa itu remeh. Ini kan dianggapnya pertemuan biasa. Tiap berapa minggu sekali ibu ketemu? Sebulan sekali. Kegiatan rutin. Dan kadangkala kita menganggap remeh dan enteng. Pertemuan biasa ini, jangan, kata Nabi. Karena ketika kalian bertemu, melihat wajah saudaramu dengan senyum kegembiraan, itu pahalanya besar di sisi Allah. Kita datang ke rumah orang lain, kaya raya hebat. Kita mau masuk gerbangnya aja takut. Coba, lebih deg-degan masuk rumah biasa atau rumah yang berbentuk istana? Ibu mah biasa. Yang deg-degan itu waktu kita masuk rumah mewah.
Pasti yang ada di pikiran kita, wah jangan-jangan orangnya sumbing nih gitu, karena sombong maksudnya gitu ya. Wah jangan-jangan orangnya nanti begini. Enggak. Ternyata yang kadang-kadang yang rumah biasa itu yang buat kita kesel. Kata orang Melayu, udah jelek bertingkah gitu. Hidup pagi. Nah, Ibu ya bukan saya ngomongnya. Sederhana hidup ini, Ibu. Maka mengawali hidup kita itu awali dengan kalimat Alhamdulillah. Agar senantiasa apapun yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sebuah obat bagi kita. Ya Allah, hari ini saya sudah janjian jam 1 pengajian majelis taklim. Ya Allah, saya sudah 2 minggu ini nggak ketemu dengan ibu. Silakan ibu-ibu yang lain. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasakan ketika engkau bertemu dengan sahabat dan saudaramu, tanyakan apa keadaannya. Ketemu dengan temannya, gimana kabarnya hari ini? Sehat apa tidak? Alhamdulillah sehat. Jangan nanya, laki kau udah balik belum? Aku tengok laki kali sana tuh bagusan gonceng perempuan. Jangan. Nah ini penting bagi kita agar mengajarkan hati kita ini betapa pentingnya bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah. Pertemuan ini jangan dianggap pertemuan biasa, apalagi di dalamnya ada ilmu. Dari tadi ada zikir, ada salawat dan seterusnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang mencari jalan kemudahan dengan cara melalui ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Amin. Nah, kita ini sedang merintis jalan menuju surga. Sudah daftar? Sudah semua. Tapi daftar ulangnya penting. Biar malaikat nggak salah nyatat. Nanti masuk ke surga, daftar ulang lagi. Ditanya sama malaikat, siapa nama Anda? Nama ibu siapa? Ya? Bu Yanti udah daftar belum? Oh, udah. Lewat ustazah ini boleh, biasa calok beliau ibu. Maka oleh karenanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jalan menuju surga itu mudahnya itu ya dengan ilmu itu. Gitu. Yang sholat nggak pakai ilmu ya masalah. Salawatan nggak pakai ilmu ya masalah. Saya bukan mau ngolok-ngolok orang salawatan, enggak. Saya pencinta salawat. Setiap orang nanya sama saya, Ustadz, apa amalan yang Ustadz amalkan? Apa yang diamalkan oleh ibu saya? Apa amalan uminya Ustadz? Umi saya cuma mengamalkan salawat. Apa faidahnya? Udah diem loh. Kalau bukan karena salawat, saya bukan seperti hari ini. Karena ibu saya setiap kali saya mau tidur, umi saya itu bukan orang alimah, bukan orang alim. Ibu saya bukan ahli ibadah, umi saya bukan ahli taqwa kepada Allah. Tapi saya yakin dan percaya umi saya begitu mencintai Allah dan Rasulnya. Setiap kali saya mau tidur selalu saya didatengin. Sampai sebesar ini, bukan sebesar ini, setua ini ya. Berapa tahun yang lalu sebelum wafat umi saya, kalau ketemu saya selalu saya didatengin. Pas saya mau tidur selalu didatengin. Kebiasaan saya dari kecil itu umi saya meniup wajah saya itu dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak banyak. Dan amalan-amalan atau ibadah yang dilakukan oleh umi saya itu yang saya teruskan. Dan itu diteruskan oleh anak-anak saya. Dulu orang menyebut saya orang laduni, enggak. Saya disebutnya orang jenius, enggak. Saya sama dengan kalian belajar. Tapi kata teman Ustadz seangkatan waktu di pesantren, katanya Ustadz malas belajar. Iya, saya malas belajar seperti mereka. Tapi saya punya cara sendiri. Bagaimana saya cara belajar saya? Dibandingkan dengan saya membaca kitab, saya lebih banyak membaca salawat saya. Tapi ibu jangan ikut. Itu rahasia saya. Berapa banyak Ustadz baca salawat sampai saya tertidur. Maka penting bagi kita untuk hadir di majelis itu. Nah, apalagi sebentar lagi ini kan masuk Ramadan. Dalam hitungan 2 bulan ke depan kurang lebih kita sudah masuk Ramadan. Nah, yang ngerasa punya utang, ya, yang ngerasa punya utang kreditan, ingat itu.
Tapi unik Ibu ya, saya kan termasuk Ustadz Lambe Turah juga sih. Siantan ini unik loh Bu. Saya berapa kali sampai seusia sekarang kan saya selalu pindah-pindah tempat. Pindah kota, pindah tugas dari dulu. Baru berapa belas tahun terakhir ini saya menetap di Pontianak. Uniknya di Pontianak ini walaupun guyon Ibu ya. Uniknya di Pontianak nih, hari ini lepas sholat Id, besok hari 1, 2, dan ketiga. Orang Pontianak ini kan lebarannya 2 bulan. Hah? Saya tengok biasa lepas sebulan tuh toples macam-macam aja kau tuh. Malah tak emas, Pak. Hah? Oh itu ke? Jadi yang saya tanya, biasanya yang ditanya itu datang rumah tangga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sangka saya ini nak belebar, bawa buku. Bukan. Ini daging nih katanya kan. Daging, emping. Pilihlah, ada yang mingguan, ada yang bulan. Astagfirullahaladzim. Nah, dengar elok nah ya. Ya Allah, kita lebaran silaturahim. Silaturahim baiknya di belakang tuh. Mau ikut ndak ona katanya. Allahu Akbar, macam apalah macam tuh. Maka ini penting bagi kita semuanya. Salah ku Ustaz, tak ada salah. Sekai bola atau lah dunia ini punya bola. Ya Allah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka setiap kesempatan kita hadir di majelis ilmu, di majelis salawatan, majelis apapun itu, manfaatkanlah itu sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil ilmunya, manfaatkan dalam hidupnya. Ada orang yang bertanya dengan saya, Pak Ustadz, saya hidup ini susah. Kenapa susah? Hitungannya penghasilan suami saya tak cukup. Jadi ada ndak amalan yang memang kira-kira membuat saya cepat kaya? Nah, saya jawab, dan doa itu juga sama saya cari, Bu. Ini orang jantan ni Allah, sedang-sedang nggak mulut tuh. Kalau memang ada doa macam itu, udah lama saya jadi orang kaya, Bu. Buat apa saya bagi dengan ibu-ibu? Ya Allah Ibu, kaya itu tak penting. Yang penting bagaimana hati kita ini selalu bahagia dan tenang. Kekayaan hanya mendatangkan kesenangan. La aisa illa aisul akhirah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Tapi persoalannya kita tidak tertarik ke akhirat. Wah, surga masih lama, Pak Ustaz. Saya minta yang sekarang ya. Iya. Bahkan banyak orang yang mengeluh gara-gara jualan pentol tak laku. Datang ke rumah saya tanya, Pak, saya nih Pak, konon orang manggil saya Ustaz. Kalau Bapak datang ke sini, si A, si B, si C sampai Z datang ke sini, permintaannya saya meminta didoakan rezekinya lancar, dagangannya beres. Bapak nganggap saya dukun ke apa? Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, jalasa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wa jalasna haulahu faqala. Pada suatu masa Nabi duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau. Faqala, dan kemudian beliau berkata kepada kami, Inna mimma akhafum alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan di antara kalian setelah aku ini tidak ada, kata Nabi. Apa yang ditakutkan Nabi di antara kita setelah Nabi tidak ada? Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Ketika Allah sudah mulai menampakkan keindahan duniawi dengan segala perhiasannya. Kalau boleh kita tanya, dari sekian orang yang datang di rumah ini, kira-kira lebih senang miskin apa kaya? Serius nih, lebih senang miskin apa kaya nih? Pusing kepala saya mikirin itu.
Ya Allah Bu, cukuplah bini saya yang di rumah macam ini. Jangan pula ibu nak ikut-ikut. Ya Allah Bu. Di mana-mana manusia itu kata Nabi kalau suruh milih pasti sekian persennya per 100 itu lebih milih kaya. Hingga tidak jarang kemudian di antara kita beranggapan bahwa kekayaan itu mendatangkan ketenangan. Coba nanti jam 4 subuh suara adzan di masjid di Qadar Islam, kemudian di sebelah ada Nurul Fajri, ada Nurul Yakin, di sana At-Taqwa. Kalau memang kita ini betul-betul pengen bahagia, masjid kita itu penuh. Tapi kan kita bukan pengen bahagia, pengen senang. Yang dikejar mana? Jauh pelamboyan Pak Ustaz. Sangka saya cari masjid jauh-jauh, rupa pelamboyan. Saya tiap subuh biasa datang ngisi kajian kitab itu, karena saya memegang beberapa kitab hadis. Yang saya kadang-kadang ketawa dalam hati, Bu. Dalam hati, ya Allah, Ibu tidak tahu ke bahwa saya ini sebenarnya orang yang paling tak punya duit. Orang paling tak punya duit, tapi saya paling bahagia. Kenapa? Saya nggak mikir duit hilang. Saya nggak punya duit. Istri saya tak pegang duit, Bu. Enggak, saya biasakan saya pegang duit deh. Enggak, saya biasakan pegang duit. Kalau kebiasaan dia pegang uang saja di rumah dia. Jadi kadang manusia itu beranggapan, ya Allah, cobalah saya banyak duit, pasti saya bahagia. Salah. Kalau bahagia itu adalah milik orang yang punya duit, berarti di dunia ini yang patut berbahagia cuma 5%-nya. Karena data terakhir bahwa penduduk bumi yang kaya itu cuma 5%. Berarti kita tidak wajib bahagia. Bukan itu. Ada yang jawaban tadi, yang penting cukup lah Pak. Betul pula. Nak beli mobil cukup, beli rumah cukup, kan. Cantik pula jawaban itu. Belajar di mana Ibu? Ya Allah. Karena memang wanita-wanita akhir zaman itu, konon kata istri saya itu tidak butuh banyak. Bukan, Bu. Perempuan itu yang penting suami baik, ada cukup untuk apa? Buat Shopee, Lazada, Tokopedia. Saya nak biasa jam 3 saya bangun. Apa nih Shopee? Ya Allah. Saya pikir, ya Allah, apa nih? Saya tengok kamar istri saya, apa Mi? Nih. Pagi-pagi lah Shopee saya bilang. Pagi jam 3 macam ni, ambil wudu, amparkan sajadah. Jangankan cuma Shopee yang harga 40.000. Toko Shopee Allah kasih dengan kau. Ini cuma kadang-kadang banyak orang yang mengejar dunia, akhirat kemudian ditinggalkan. Apakah dia mendapatkan apa-apa? Tidak. Tapi orang yang mengejar akhirat, maka dunia yang akan mengikutinya. Salatlah dengan tenang, dunia akan menunggumu. Salatlah dengan tenang, rezekimu tidak akan tertukar. Semua orang memang tidak punya gaji, tapi pasti setiap orang punya rezeki. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki tetangga. Karena rezeki tetangga tidak mungkin diantarkan ke rumah. Ustaz Zain Muhsin ya? Iya. Wah salah Pak, ini punya Pak Aliong. Pasti punya Pak Aliong. Tangga saya Aliong sebelah rumah. Buktinya yang tukang antar aja tahu dia. Dari mana Pak? Lazada Pak aja. Nama saya bukan Pak, Aliong sebelah Pak. Ya Allah, itulah kemudian saya sadar, ya Allah, jangankan Allah yang memang mengatur rezeki saya, sedangkan toko ya tahu ini kalau bukan punya saya. Cuma kadangkala kita ini beranggapan, ya Allah kalau tidak dikejar jam sekarang ini pasti ini tidak dapat nih. Pasti tak dapat. Ya memang tak dapat semua.
Kejarlah dunia sampai kemanapun kita tidak akan mendapatkan itu. Akhirat pasti akan ketinggalan. Coba saya tes Ibu. Misalnya nanti maghrib atau subuh ya, subuh ini paling sering. Di masjid sudah di masjid sudah as-salatu khairum minan naum. Ini kan sebentar lagi selesai azan. Tiba-tiba kemudian ada yang telepon sama ibu. Selamat pagi Bu, pagi. Ini dari mana ya? Bu, saya minta nomor rekening ibu. Ini ada transferan sekitar 3 miliar untuk ibu. Ibu lebih cepat itu atau datang ke masjid? Bual jauh. 300.000 BLT ditunggu panas-panas. Mumpung saya jadi lambe turah ya. Nih manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telepon, kering. Assalamualaikum. Salam. Apa nih Pak? Duit Bapak ketinggalan nih, bagusan di atas meja nih 1 juta nih. Ayo tunggu Pak ya. Pasti kita mengambil itu dibandingkan kita datang ke masjid. Ya Rob. Betul? Dan itu gue banget. Itu penyakit kita manusia. Jangan anak bual. Pasti aku datang. Memanglah kau nih. Itulah manusia kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika duniawi ini sudah dampakkan kepada kalian, kalian pasti akan ribut. Karena persoalan itu. Kita selalu ribut, naudzubillah, ribut dengan tetangga persoalan tanah yang hanya luasnya 10 cm, panjang 20. Sementara di belakang masjid itu yang panjangnya 2 meter kali 40 nggak ada yang ributin. Dan itu gratis, nggak perlu bayar. Ada yang mau? Tanah di kampung saya siapkan 2 hektar untuk ibu. Silakan di kampung saya, di belakang rumah orang tua saya, belum saya apa-apain. Nggak usah rebut sini lah, rebut di kampung saya kasih kan ibu. Bila jam ibu mau, telepon saya. Pak Ustadz saya udah siap nih, siap berangkat. Tapi kita tidak pernah ribut dengan itu. Kita ribut dengan persoalan yang kecil yang bernama duniawi ini. Maka biar nggak lama-lama, udah jam berapa ini? Ibu nih banyak saya nih Bu. Itu dipercepat tuh Pak. Kita ini kan selalu begitu. Sibuk kepada sesuatu yang pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kita mengumpulkan harta, saya jadi menjadi teringat nasihat guru saya dulu bahwa amwaluna lidawil mirathi najma'uha adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kita kumpulkan harta yang banyak dari pagi sampai ketemu pagi lagi, sampai tidur pun masih mikir itu lagi. Ya Allah, besok jangan-jangan aku rugi. Ya Allah, tempe 2 hari tak laku. Ya Allah, gitu kan. Sayur nampak dah mulai laju. Ya Allah, itu yang dipikir. Mohon maaf Bu ya. Nah, saya ni jalan buat nondo ya Bu, mata jeleng Bu. Itulah manusia. Dia selalu khawatir, cemas, was-was, bahkan takut. Maka kata kuncinya satu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang itu barang siapa yang sudah beramal salih dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya tidak ditinggalkan. Salat kita ya paling lama antara 5 sampai 10 menit lah. Itu pun udah paling lama. Kadang-kadang kita salat 5 menit pun dengan suami masih mesan, "Bang, panas ya." Maka andalan, wah ini ibu-ibu dari Sungai Bawang semua ini. Andalannya pasti Anas. Anas Bang ya. Kalau bisa kulhu bagi 3 kata dia. Khawatir saya janji dengan orang sebelah. Ya Allah, sementara janjinya dengan Allah sudah semakin dekat. Berapa lama lagi umur kita? Tak lama.
Ya, umur saya antara 50 tahun. Berarti kan sebentar lagi saya ini. Tapi jangan didoakan mati awal lah, Bu. Masih banyak bonus loh, Pak. Hah? Masih banyak bonus. Masih banyak, alhamdulillah kah. Tapi jangan pula sama dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang pernah meminta kepada Allah, ya panjangkan usia saya sebagaimana ayahku Adam alaihissalam. Kurang lebih 950 tahun Nabi Allah Adam. Akhirnya Allah itu memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, ya udah kalau kamu pengen usiamu sampai seperti ayahmu Adam, ikutlah malaikat. Ikut malaikat. Dipertemukanlah Nabi Allah Ibrahim dengan orang tua yang umurnya 800 tahun. Yang jalan pun sudah tak bisa. 800 tahun bisa dibayangin, Bu? Nah, kita 80 aja tak rasa tak mampu ya kan. Nabi Ibrahim bilang, kok macam ini tak mau oleh Allah katanya kan. Nah, kita ini kan ya Allah panjangkan usia saya. Yang maksud dengan panjang umur itu bukan berapa lama kita hidup, tapi berapa lama manfaat hidup kita. Kita sudah meninggal, sudah mati meninggalkan alam, masih ada orang yang mengingat kita. Ya Allah, dulu ibu ini orang baik. Ibu Parilah namanya ya. Ibu Parilah. Bu Parilah dikenang pula jadi orang baik gitu kan. Dulu biasa pagi-pagi ngantar tempe ya Allah rumah gitu kan. Biasa ngantar saya makanan ya Allah walaupun beliau udah meninggal ya Allah walaupun gitu. Ya kan ini bawa cerita masa depan, Bu, ya. Orang lewat duduk, alhamdulillah ya Allah, Al-Fatihah buat Ibu Parilah. Ibu Parilah tenang di alamnya sana. Nah, bagaimana dengan orang yang buruk? Orang lewat kuburan kita pun takut. Ya kau tahu si Anu? Tahu. Hidup dulu ya Allah. Siapa yang tak disakitkan dengan dia nih kata dia. Nah, maka hidup ini biarpun sebentar bermanfaatlah. Karena pada akhirnya kata Allah, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Apa hayatan thayyibah? Para ahli tafsir sepakat hayatan thayyibah itu hidupnya bahagia. Mencari rezeki tidak sulit. Allah mendatangkan rezeki yang halal. Hidupnya penuh dengan manfaat. Senantiasa Allah datangkan kebaikan di dalam hidupnya. Itu yang disebut dengan hayatan thayyibah. Orangnya bekerja biasa saja Pak Ustadz. Tapi orangnya tenang-tenang saja. Kayak orang banyak duit gitu. Datanglah tetangga yang sebelah yang suka ngomporin. Tahu saya dia punya tuyul 16. Orang yang hatinya selalu terikat ibadah kepada Allah, hatinya akan Allah berikan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang tidak pernah meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Kewajiban utama kita kepada Allah adalah sujud. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, sebanyak apapun perbuatan yang kita lakukan semasa hidup, tetapi di dalamnya tidak ada sujud kepada Allah, dan itu sia-sia. Sebab amal yang pertama kali dihitung oleh Allah adalah sholat kita. Banyak orang yang mengeluh karena hidupnya tidak bahagia. Dia bergelimang harta, uangnya banyak, bisnisnya di mana-mana, kehidupannya super kaya raya, tapi dia tidak menemukan ketenangan dalam hidupnya. Apa persoalannya? Punya masalah dengan Allah. Masalah terberat antara kita dengan Allah. Kenapa? Kita tidak mau sujud kepada Allah. Ada orang yang mau sujud kepada Allah, tapi dia merasa bahwa sujudnya sedang dipaksa oleh Allah. Allah merintahkan kita salat bukan untuk Allah, untuk kita. Apakah Allah butuh salat kita? Tidak. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan itu untuk kita sendiri, yang pada akhirnya ketika kita sudah tidak ada, semuanya kita serahkan kepada Allah. Seakan-akan bahwa Allah itu butuh kita, itu salah. Apakah dengan sholat itu kemudian begini dan begitu? Enggak. Sholat kita pada akhirnya Allah kembalikan untuk kita. Maka berhati-hatilah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang Allah ulur sepanjang-panjangnya untuk kita, yang Allah buka seluas-luasnya untuk kita. Berhati-hatilah jika kemudian kita tidak mau sujud kepada Allah. Allah yang benci kepada Fir'aun bukan hanya karena Fir'aun begitu, karena Fir'aun itu sombong dan tidak mau sujud kepada Allah. Waktu kita ini sebentar.
Maka sebelum saya tutup, saya menjadi teringat nasihat seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan nasihat ini beliau sampaikan ketika menikahkan putrinya. Di saat Abu Dzar Al-Ghifari itu menikahkan putrinya. Siapa Abu Dzar? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi yang paling miskin. Saking miskinnya Abu Dzar Al-Ghifari menjadi ahlu suffah. Siapa ahlu suffah? Sahabat-sahabat Nabi yang memang tidak punya bisnis apapun, tidak punya harta, tidak punya ini, tidak punya itu. Hidupnya di mana? Berada di Serambi. Serambi mana? Serambi Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah kapalmu wahai Abu Dzar, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Artinya perkuatlah iman kita kepada Allah, sebab lautan kehidupan itu begitu sulit dan begitu luar biasa ganasnya. Kadang kita dekat sama Allah pas lagi punya duit, pas lagi tak punya duit mulai jauh lagi sama Allah. Kita sini sering ibadah sama Allah, sujud terus sama Allah, hampir tiap pagi kita baca Quran di saat kita miskin. Di saat kaya udah mulai lupa, udah mulai kesana kemari pikiran, wah bentar lagi Bali nih, bentar lagi berangkat kano nih. Yang kedua, khudhiz zada kamilan fa innas safar ba'id. Bawalah perbekalan secukupnya. Perbekalan apa? Perbekalan hidup kita, bukan di dunia, nanti untuk akhirat. Fa innas safar ba'idun, karena perjalanan ini masih jauh dan sangat panjang. Hidup dunia paling lama 60 sampai 70 tahun, dan itu sebentar. Rasanya baru minggu kemarin ibu ketemu, sekarang ketemu lagi. Baru tahun kemarin, sekarang sudah masuk hampir bulan kedua. Kehidupan duniawi ini pendek dan sangat cepat. Kehidupan yang paling lama itu apa? Kehidupan akhirat, kata Nabi. Fa innas safar ba'idun. Bawalah perbekalan secukupnya. Apa perbekalan secukupnya kita? Amal soleh kita. Sebab itu yang akan dibutuhkan dalam perjalanan panjang kita. Yang ketiga, wa haffifil himla fa innal aqabata qu'ud. Jangan engkau terlalu banyak membawa barang bawaan, karena sesungguhnya bukit pendakian hidup ini begitu sulit untuk dinaiki. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak keinginan hidupmu. Bentar-bentar doanya dikit ya Allah. Saya minta satu ya, mudah-mudahan saya jadi orang paling kaya satu siantan ya Allah. Sikit ya doa itu, tapi ngancam sudah. Hidup ini berat. Jangan terlalu banyak. Bahkan apa ya? Ibu, harta apa yang ibu paling ibu cintai hari ini? Anak. Ada yang anak, ada yang suami. Anak apa suami apa cucu? Anak. Suami dah lalu dah. Berarti tak sayang lagi dengan laki lagi. Sayang dengan anak dan cucu gitu. Ya bagus dah Bu ya. Buat apa laki macam membuang jak Bu. Jadi begini. Hidup ini udah sulit, hidup ini udah berat. Jangan terlalu banyak permintaan dan pengharapan kepada Allah. Nikmati yang ada, syukuri yang ada, maka Allah akan memperbaiki segalanya. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhlisil amal fa innan naqidah basirun. Ikhlaslah kalian di dalam berbuat, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat kalian. Berangkat dari rumah, niatkan datang ke majelis taklim, niatkan datang ke muslimatan ini sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga sama dengan ibu ini, saya juga pengurus Nahdlatul Ulama. Kemarin saya di utara, di Mustasyar, sama Ki Akil Syirat kemarin sebelum beliau diganti. Kita masuk di PCNU kota itu sebagai A'wan. A'wan itu saya tidak tahu kerjaannya apa Bu. A'wan itu konon sebagai tim pakar. Tak paham saya pakar apa saya. Pokoknya suruh masuk, masuklah saya bilang. Yang penting saya bisa bermanfaat bagi umat. Perlu saya ingatkan kepada pengurus-pengurus NU bahwa di NU itu nggak ada duitnya.
Karena NU itu adalah khidmat kepada umat, melayani umat, sama dengan ibu-ibu muslimatan. Nanti bulan berapa saya diundang muslimatan di Meliau ya? Tanggal 6 Maret ya. Ya karena mulai tanggal 1 Maret ini sampai nanti akhir bulan 1 Februari ya. 1 Februari sampai akhir Maret atau 1 minggu tepatnya sebelum Ramadan, saya sudah mulai safari dakwah seluruh Kalimantan Barat. Walaupun ada juga undangan ke Sulawesi dan Belanda ada. Iya ada Belanda. Bu, nak ngejai ikan nggak Bu? Nak beli keju kayak Belanda nih. Ada undangan ke Belanda, tapi karena memang permintaannya tidak bisa dipenuhi sama tim karena berhubung saya khawatirnya tak paham bahasa saya dia Bu. Saya bingung, dia pun lebih bingung lagi dia. Masalahnya bukan apa, nanti saya orang datang ke Belanda, orang Belanda ini sedang nggak tinggi besar, hidung mancung, kita datang kecil, hidung minimalis aja. Sangka saya oleh-oleh dari Indonesia kan dia, dipajang di Amsterdam nanti. Memang tidak kita bisa penuhi karena memang kondisi jadwal. Mungkin kalau Sulawesi saya periksa dulu, karena seperti di Pamekasan kemarin belum bisa dipenuhi, di Batam sama di Biren Aceh masih belum bisa dipenuhi. Saya di Pontianak saja dulu lah. Istri saya ini, udahlah berangkat aja ke sana, ini kan gini. Ya, biasalah namanya perempuan Bu ya. Istri saya ini orangnya baik. Dia bukan termasuk perempuan mata duitan, tidak dia. Alhamdulillah aman. Istri saya tidak gak mata duitan Bu. Hah? Enggak, ATM dia Bu. Dia termasuk dia ini apa tuh wanita solehah lah gitu ya. Alhamdulillah lah sampai hari ini belum pernah saya digebukin dengan dia lah, itulah. Jadi teman-teman banyak protes, kenapa enggak ke Belanda Ustaz? Kan nggak usah. Di Indonesia ini masih banyak jamaah yang mungkin masih membutuhkan saya. Sebenarnya banyak penawaran untuk tetap tinggal di mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu saya ditawarin untuk di Austria itu dekat Jerman Ibu. Austria, saya diminta oleh sahabat-sahabat dan teman-teman zaman saya dulu sekolah dan kuliah, tapi saya nggak bisa terima. Saya bilang saya bisa tinggal di Austria, termasuk terakhir penawaran di Jepang. Saya bisa aja datang ke negara orang. Bukan dekat Sampang Ibu. Geser dikit lah, itu jongkat sedikit sampai sini. Saya bilang, saya bisa aja datang, kemudian tinggal di negara orang. Cuma satu yang saya tak bisa hilang nih, tempoyak. Saya bilang. Cencalo. Ini di Austria, ini pasti tak ada cencalo nih, saya bilang. Maka istri saya sebenarnya dulu, udah kita pindah negara orang, nanti hidung kita kan mancung. Pandai kau ngaloi laki kau. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ibu tetap istiqomah. Hadir di majelis taklim Muslimat NU, ibu-ibu Muslimat NU yang di utara dengan ibu-ibu Muslimat di Sungai Bawang ya, Kuburaya. Mudah-mudahan senantiasa tetap ikhlas di dalam berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan jaga ibadahnya, jaga sholatnya. Jangan sampai anak-anak kita meninggalkan sholat. Sebanyak apapun kekayaan yang kita punya, sepintar apapun anak-anak kita, tapi anak kita tidak mau sholat, berat urusannya dari dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Terima kasih. Ibu siapa? Ibu Nia ya? Iya. Oh iya itulah. Itulah itu namanya ya. Mudah-mudahan keluarga ini Allah jadikan keluarga yang bahagia, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Semoga masuknya bulan Rajab ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan
Yang ngerasa Ramadan kemarin masih punya hutang, yang mungkin puasanya ada yang sempat bolong, belum diganti, segera diganti. Ya, mumpung masih sehat, mumpung masih Allah berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.